Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Dengan kebesaran dan keagungan-Mu, kami kumandangkan takbir, tahmid, tasbih bergema di seluruh penjuru bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai yaumil akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, yang melatar belakangi ibadah kurban dan haji adalah historis perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Konteksnya surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara bil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu, nak? Dengan tegas Ismail menjawab, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu perintah Allah, Abah, laksanakan. Insyaallah anak anda akan menghadapi ujian ini dengan hati yang tabah. Jawaban pasti dan meyakinkan, polos, ikhlas dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ismail mengajukan 3 permohonan kepada ayahnya. Isi permohonan ini pun dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses penyembelihan sebagaimana tergambar dalam dialog. Yang pertama, ayah, pisau penyembelihan diasah tajam-tajam supaya proses penyembelihan berjalan lancar, ayah. Kedua, Ismail mohon kepada ayahnya agar matanya ditutup dengan kain agar tidak bertemu pandang antara ayah dengan buah hatinya sendiri, khawatir pengorbanan tidak ikhlas. Permintaan pun yang terakhir, ayah, agar baju yang dipakai sudah tentu akan berlumuran darah dipersembahkan kepada ibu tercinta Hajar sebagai satu kenang-kenangan dari putranya yang tabah menghadapi maut demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana yang mengharukan, Nabi Ibrahim mencium kening anaknya, berurai air matanya membasahi pipi. Tabahkan hatimu, nak. Abah cinta kepadamu, Abah sayang kepadamu, tapi ini perintah Allah, nak. Biarlah kita berpisah di dunia, asal kita berkumpul di akhirat nanti. Dengan tekad dan azam yang tidak goncang sedikit pun, dalam suasana tembus makrifat kepada Allah, pisau tajam putih berkilat mulai digoreskan ke leher Ismail. Detik-detik singkat yang mendebarkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kerahimannya dengan cara yang sangat ajaib. Tiba-tiba muncul seekor kibas sebagai ganti putranya yang sedianya menjadi korban sembelihan. Firman Allah, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa baddainahu bi dhibhin 'adzim wa taraknahu 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin.
Sungguh ini benar-benar nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang agung, dan kami abadikan peristiwa ini untuk generasi yang akan datang. Kesejahteraan bagi Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang baik. As-Saffat ayat 106, 110. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di sisi lain, ibadah kurban juga menunjukkan sifat peduli dengan orang lain. Kita menyembelih hewan kurban untuk dibagikan dan dinikmati oleh mereka yang berhak menerimanya. Saudara kita yang dalam keseharian jarang dapat merasakan enaknya daging, anak-anak yatim, tetangga yang dalam hidupnya dalam serba kekurangan. Dengan adanya penyembelihan hewan kurban, diharapkan pada hari ini semua dapat merasakan kebahagiaan dan kegembiraan menikmati enaknya daging kurban. Dalam arti yang luas, kurban tidak semata dalam bentuk penyembelihan hewan kurban saja, melainkan menafkahkan rezeki untuk membantu saudara kita yang terkena musibah dalam bentuk apapun, termasuk berkurban. Maka kurban dan haji merupakan tali perekat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Di akhir tahun 1441 Hijriah, warga Khobar menangis melihat musibah yang menimpa saudaranya, saudara kita di berbagai pelosok desa dan kota. Disinilah kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluran tangan antara yang kaya dengan yang miskin, pejabat dengan rakyatnya, menjalin silaturahmi dengan tetangga dan kerabat keluarga. Pada hari inilah kesempatan yang sangat dimuliakan Allah untuk menyambung tali kasih, saling mengunjungi, saling memberi. Semoga Idul Adha 1441 Hijriah dapat menyegarkan ingatan kita kepada kepatuhan dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.